Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya sudah menikah 36 tahun yang lalu. Pertama-tama waktu saya pacaran atau lagi taksir-taksiran begitu ya dengan suami saya, sebetulnya honestly orang tua saya terutama mami saya itu tidak terlalu menyetujui. Kenapa? Karena kami ada perbedaan. Walaupun kami sama-sama Chinese, tetapi dari segi culture itu sangatlah kami berbeda. Saya lahir dari keluarga yang sudah modern karena orang tua saya berpendidikan Belanda. Kemudian suami saya itu masih totok Chinese. Sehingga mereka takut apakah saya bisa menyesuaikan karena saya juga anak bungsu, saya manja. Kemudian dari kecil juga saya ini sudah aktif di dalam urusan gereja. Tetapi saya tidak tahu kenapa. Hanya saya rasakan bahwa saya ketemu dengan suami saya itu adalah ada rasa kenyamanan, ketenangan, which is itu saya rasakan sampai sekarang. Kemudian pada waktu kami sudah hubungan cukup serius, kemudian ternyata saya tidak boleh lagi ke gereja. Dan itu berlangsung selama 10 tahun. Di dalam kurun waktu 10 tahun itu pun penantian saya untuk mempunyai anak juga tidak kunjung tiba. Sehingga ada kekosongan dalam jiwa saya. Kadang-kadang saya itu kalau berdoa juga berdoa rosario itu karena saya memang dari kecil ada pendoa rosario, saya hanya menghitung dengan jari, jadi tidak pakai buah rosario itu, tapi diam-diam menghitung sendiri dengan jari. Nah, setelah 10 tahun itu, kemudian saya dikaruniai anak, yaitu kembar 2 laki-laki. Pada waktu saya mempunyai anak itu, saya sudah bilang sama suami saya, ini fondasi kita tuh mau dibawa kemana? Kalau dulu setelah menikah, saya mengikuti segala tata cara dari keluarga suami, yaitu dengan mereka adalah Buddhis, tapi bukan Buddhis yang Buddha Gautama, tetapi lebih ke Konghucu. Sehingga saya ini mengikuti semua tata cara daripada keluarganya dia. Saya mengerti apa yang diajarkan oleh mertua saya. Mertua saya itu baik, nggak ada masalah. Hanya masalah prinsip mengenai kepercayaan ini saja. Nah, kemudian nggak tahu kenapa saya bilang, kalau kamu mau secara Buddhis, saya nggak ngerti. Bagaimana secara Buddhis, lebih baik kita pergi ke tempel yang ada kegiatan-kegiatan anak muda. Tetapi sampai di dalam tempel itu, tangan saya ditarik sama suami saya. Dia bilang, enggak, kita nggak mau di sini. Ya saya ngikutin dia aja. Sampai suatu ketika, kami pindah rumah yang sekarang ini saya tempatin, di mana itu dekat dengan gereja Santo Yohanes Bosco. Dia bilang, kamu tahu nggak kalau di sini itu ada gereja Katolik? Saya bilang, nggak tahu. Ayo kita pergi ke situ. Terus saya bilang bahwa, bagaimana kamu bisa tahu itu gereja Katolik? Saya bilang, nggak, udah nanti aja saya ke sana sendiri. Akhirnya saya pergi ke gereja sendiri. Ternyata saya itu salah. Karena di sini itu ada 2 gereja, yaitu gereja Kristen Protestan, yang satu gereja Katolik. Saya menujunya ke gereja Kristen Protestan. Terus pulang saya bilang, kamu tuh salah. Ini bukan gereja Katolik. Terus dia bilang, kalau gitu sekarang juga kita pergi ke sana. Pergilah ke sana, kami naik sepeda berdua. Dia bilang, kamu tahu nggak? Di dalamnya itu ada Gua Maria. Saya itu udah berdoa di dalam Gua Maria itu. Nah, di situ saya pergi ke gereja situ. Dan di situ memang betul, gereja Santo Yohanes Bosco, kemudian jadwal misa segala macam. Terus dia bilang, kamu tahu kan ini kalau ini gereja Katolik? Baru saya terdiam. Terus pulang saya bilang, terus ngapain kamu unjukin saya gereja Katolik? Terus dia bilang, kamu sekarang boleh ke gereja. Tetapi kalau hari Minggu ada acara apa-apa, kita tetap mengikuti acara keluarga dulu. Nah, saya pada waktu dia bilang bahwa saya boleh ke gereja,
kayaknya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Sampai sekarang pun saya masih kepengen nangis. Terus saya bilang, oke, ya sudah. Nah, kurun waktu itu anak mulai bertumbuh dan berkembang. Sampai anak itu 3 tahun. Kalau saya ke gereja, dia cuma di luar. Terus ternyata dia keliling ke gereja. Dia bilang, kamu tahu nggak di atas itu ada sekolah minggu? Kenapa anak-anak nggak mau kamu bawa ke sekolah minggu? Terus saya bilang, yang nungguin siapa? Saya kan misa. Setelah itu ternyata dia bilang, saya nungguin. Jadi dia ngantar anak-anak sekolah minggu, saya ikut misa. Kemudian kalau anak itu turun dari ruangan itu untuk minta berkat pastor, dia ikut masuk ke dalam. Itu terus berlangsung sampai anak itu kelas 4 SD. Nah, anak saya yang satu, kembar ini beda. Kenapa? Karena yang satu itu sangat tekun dengan berdoa. Yang satu tuh enggak. Jadi ikutin yang satu tuh hanya follower yang satunya. Sampai kelas 4 SD itu, dia bawa form katekumen. Form katekumen, terus dia bilang, Mami aku mau dibaptis. Aku mau kayak Mami terima roti itu loh. Akhirnya dia bilang, dia isi itu sendiri semua formnya katekumen. Kemudian dia tanda tanganin. Terus dia minta tanda tangan ke papinya. Nah, suami saya tuh nggak nanya apa-apa. Jadi dia asal tanda tangan aja gitu. Nah, yang satunya ikut juga. Sehingga dua-duanya itu mengikuti katekumen sampai masa pembaptisan. Pada waktu masa pembaptisan itu, suami saya bilang, kok kamu baptis anak-anak? Kan kita bilang nanti anak-anak pada gede. Saya bilang, saya mana tahu, kan form katekumen kamu yang tanda tangan, bukan saya. Kalau lihat dari Injil hari ini itu mengenai tidak jujur, pada waktu itu saya tidak jujur. Karena saya tahu, form katekumen itu untuk apa. Jadi bacaan hari ini rada menyentuh saya, karena saya memang tidak jujur pada waktu itu. Saya juga tidak menjelaskan kepada suami saya yang tidak tahu bahwa form katekumen itu adalah untuk pembaptisan. Tetapi karena proses pembaptisan itu sendiri sudah dijalanin oleh anak saya, dan anak saya yang satunya tetap kekeh bahwa dia mau dibaptis, sehingga pembaptisan itu semuanya berjalan. Sampai anak-anak ini dibaptis. Nah, dia sendiri, dia tetap on and off ke gereja, ikut, kadang-kadang ikut, bisa duduk aja gitu. Kami bertiga terima komuni. Rupanya dia mungkin merasa nggak enak, kok semua terima komuni saya enggak gitu. Tapi saya tidak pernah memaksakan dia untuk dibaptis atau apa. Saya bilang itu terserah kamu. Saya hanya menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kemudian sampai suatu ketika Romo yang membaptis anak-anak saya itu manggil saya bahwa Ibu, saya perlu seseorang untuk membantu di paroki. Saya bilang, Pastor, saya itu nggak pernah loh. Di paroki saya suruh ngapain? Kan Ibu suka masak, suka ngirimin saya makanan. Ya udah itu, di pasturan aja Ibu, katanya gitu. Terus kerjaan saya ngapain? Ya biasalah ngurusin makanan, katanya gitu. Oh ya udah. Cuman saya waktu itu juga belum berani untuk bilang ke suami saya. Karena saya pikir kalau saya ikut pelayanan sedang nanti kalau ada apa-apa dengan keluarganya, saya ada masalah. Saya diem aja. Selang seminggu, pada waktu itu buletin Salesian itu keluar, di mana pastor itu bilang bahwa dia butuh orang-orang yang bisa untuk berpelayanan di dalam gereja. Dia baca, tahu-tahu dia panggil saya, dia bilang gini, kamu kan dari kecil suka pelayanan, kamu sekarang nggak kepengen pelayanan. Saya bilang, emang pelayanan apa? Itu pastor bilang kalau butuh orang-orang yang membantu, kenapa kamu nggak ngomong kalau mau membantu? Ya saya mau membantu di mana? Ya di mana kek? Saya juga nggak tahu kamu mau membantu di mana. Baru saat itu saya bilang, sebetulnya seminggu yang lalu pastor udah panggil saya. Tetapi saya takut untuk bilang ke kamu. Jadi gimana? Oh nggak apa-apa. Kamu pelayanan aja, apalagi urusan masak yang kamu tuh suka. Yuk kita ngadep ke pastor.
Jadilah kami berdua ngadep ke pastor. Dan jadilah saya pelayanan sebagai rumah tangga paroki pada waktu itu. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, itu belum diketahui oleh keluarganya dia, bahwa saya itu sudah aktif dan sudah ke gereja. Suatu ketika keluarganya dia itu ada kebiasaan untuk kumpul keluarga, either di Singapura ataupun di Jakarta, karena memang dua saudaranya dia itu hidup di Singapura. Suatu ketika kami berkumpul di Singapura. Saya ingat waktu itu pas mau menjelang Paskah. Tahu-tahu dia bilang gini, nanti kita ke Singapura ya, kamu bawa baju bagus, anak-anak kasih baju baru, saya juga mau baju baru. Nah saya bilang, ngapain? Kita kan mau Paskah, dibilang itu. Nanti kita ke gereja. Ya saya cuma diem dalam hati saya. Kan kita kumpul keluarga besar. Kamu udah bilang kalau ada acara keluarga besar nggak mungkin. Tahu-tahu begitu sampai di Singapura dan memang kakaknya yang paling besar tuh bilang, besok kita bangun pagi kumpul untuk dimsum bersama. Tahu-tahu dia tuh berdiri dan bilang, sorry ya kok, sorry ya papa mama. Besok itu Paskah. Kami keluarga kami tidak bisa untuk dimsum. Kami akan nyusul karena kami harus ke gereja. Itu adalah pertama kalinya dia itu confess kepada keluarga. Mungkin pastor ataupun semua yang di sini bisa membayangkan perasaan saya gimana. Mau nangis nggak bisa, mau ketawa nggak bisa. Orang tuanya juga cuma diem, tapi orang tua papanya bilang, oh ya nggak apa-apa, silakan kalau ke gereja nanti kamu nyusul aja ke restoran. Apa mertua bilang begitu, saya kayak diguyur air dingin. Waduh, kalau gitu saya sudah diperbolehkan nih di satu. Kemudian yang kedua adalah, selama saya pelayanan ini, rupanya dia mengikuti suka dukanya saya dalam pelayanan. Nah, tahu-tahu suatu ketika setelah saya itu kerja di paroki, pulang seperti biasa, saya dijemput dia. Waktu dijemput itu dia bilang, saya mau bicara sama kamu, kita ketemu ke pastor yuk. Saya tanya kenapa? Pokoknya saya mau ketemu. Saya bilang, enggak, kalau kamu nggak ngomong sama saya kenapa, saya nggak mau ketemu. Terus dia bilang, aku mau katekumen, aku mau dipermandikan. Kayaknya aku siap deh. Aduh Bu, saya tidak bisa ketawa, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bengong. Terus kepala saya tuh diginiin, saya bilang ini, kok kamu nggak ketawa? Kok kamu nggak ngapa-ngapain? Kok kamu diem? Saya bilang, nggak tahu ya, kayaknya badanku nggak ada tenaga. Nah, pada waktu itu sebetulnya saya pergi tuh sama dia mau beli alat-alat masak di Pasturan. Sampai di toko itu saya bingung, saya ini mau ngapain ke situ? Saya lupa semua. Saya nggak beli apa-apa, saya bilang pulang aja deh. Kita jemput anak-anak aja ke gereja. Karena anak-anak tuh ikut misanya ya bahasa Inggris. Terus pas anak-anak pulang on the way dari toko itu mau ke gereja, anak saya telepon, dia bilang, Mami kemana? Jemput kita. Saya bilang, kamu cari pastor. Tapi mau ketemu pastor. Terus mau ngapain? Tapi bilang itu mau dibaptis. Konten di telepon itu anak saya bilang, Hore, papi mau dibaptis gitu kan. Terus telepon ditutup, dia bilang dia lari untuk cari pastor. Terus pastornya itu diseret sama dia ke ruangannya. Pastor di sini tunggu papi mami. Nah begitu sampai di gereja, ketemulah sama pastor. Terus memang pastor ini baik sama kita. Kami kayak bersaudara gitu. Sampai di situ langsung suami saya tuh peluk pastor. Dia bilang, ada apa ini? Ada apa ini? Pastor bilang itu. Pastor, saya siap untuk dibaptis. Saya terima katekumen dari pastor. Saya membayangkan sekarang itu mereka berdua itu kayak teletubbies itu, berpelukan. Karena saking happy-nya menerima kabar itu. Nah, katekumen itu dalam 2 bulan. Mereka itu katekumen setiap hari. Yang pertama saya ikut, hari pertama, kedua saya ikut. Lama-lama saya nggak tahan. Karena apa? Mereka katekumen itu dari jam 8 malam bisa sampai jam 12 malam.
Bahkan kalau pastor mau ada misa requiem atau apa, dia ikut. Setelah misa, berdua melanjutin lagi tuh katekumennya. Dan akhirnya saya juga nggak tahu apa yang dibicarakan. Itu berterus sampai 2 bulan, sampai suami saya siap untuk dibaptis. Pada waktu pembaptisan itu, kami juga menerima sakramen perkawinan. Dan pada waktu pembaptisan itu, saya tidak mengerti apa yang mesti saya kerjakan. Jadi saya cuma bisanya tuh menangis dan menangis dan menangis di selama misa itu. Setelah itu dia memeluk saya, dia bilang, terima kasih karena kamu yang telah membuka saya. Semoga keluarga kita adalah betul-betul menjadi keluarga yang seiman dan kudus. Nah, tapi pada waktu dia pembaptisan itu belum berarti dia itu 100% menerima Yesus. Dia masih sono sini. Sampai saat ini, pada masa pandemi ini, dia kena COVID pada waktu Delta. Nah, saya bilang, kamu nggak usah namanya di karantina di rumah sakit. Cukup di rumah. Saya akan merawat kamu. Kami punya kamar di bawah. Pada waktu itu, kami pisah kamar. Dia di atas, saya di bawah. Tahu-tahu dia bilang gini, Cin, kamu dari atas, ajarin saya berdoa Bapa Kami. Ajarin saya berdoa Rosario. Terus saya bilang, saya ada teks. Saya turunin. Kamu mau Rosarionya? Ya mau. Saya turunin itu semuanya. Ternyata di dalam itu dia berdoa sendiri. Dan setelah selesai masa karantinanya, mereka udah baik, dia sudah baik. Dia bilang, kamu tahu nggak? Di dalam situ tuh ada salib. Pada waktu itu aku takutan setengah mati. Dan nggak tahu ada suara yang bilang, pandanglah salib itu. Pandanglah salib itu. Dan aku tuh memandang terus salib itu. Dan setelah aku memandang salib itu, ada yang bilang, engkau akan memperoleh kemenangan. Dan akhirnya dia bisa fight terhadap sakitnya itu, COVID-nya itu. Dan dia bilang, pada waktu aku kena pertama itu takut setengah mati COVID ini. Karena itu Delta. Dan masa peak-peaknya. Dan dia karena salib itu, dia bilang, aku akhirnya berdoa dan aku rosario terus. Dan aku rasa tenang. Dan sampai sekarang, dia sudah menerima dan dia meninggalkan yang sono sininya itu dia tinggalin. Bahkan dulu ada patung-patung yang segala macam itu dia tinggalin semua, dia serahkan semuanya ke tempel dan dia bilang kepada biksunya bahwa saya tidak bisa lagi. Saya sudah dibaptis, saya akan mengikuti Yesus. Itu kehidupan iman kami keluarga. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini dan semoga apa yang saya sharingkan ini akan berguna untuk semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya.